Selamat malam para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada malam ini ya. Dan dimana ini jam menunjukkan sudah hampir larut malam, yaitu tepatnya pada pukul 22:10 yaitu pada hari Minggu 10 Agustus 2025. Serta perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ataupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan mulai. Seperti biasa, kita akan mulai dahulu, yaitu pada harga emas, di mana kemarin pada hari Jumat ya, itu harga emas itu mencapai rekor lagi tertinggi ya. Pada sesi paginya itu hanya memecahkan sedikit, yaitu pada angka 3404.35, sedangkan waktu siangnya itu hanya 3404.33, hanya sedikit saja. Dan itu pun pada waktu malam hari ya, itu pada Sabtu dini hari ya, yaitu pada tanggal 9 Agustus ya, itu tercapainya pada pukul 01:13 ya. Sedangkan low-nya juga dipecahkan juga pada pukul 1 dini hari kemarin pada hari Sabtu, tepatnya 9 Agustus ya, Sabtu dini hari, yaitu pada angka 3376.52. Jadi di kisaran 13-15 menit lah dia memecahkan atas dan bawah. Jadi memecahkan day high maupun day low, yaitu pada angka low-nya pada angka 3376.52. Dan seperti biasanya saya memakai data dengan atau perbandingan dengan harga silver, di mana silver tingginya mencapai pada angka 38.473, sedangkan low-nya itu pada angka 37.985 dan ditutup pada pukul 3:57, yaitu pada angka 38.33, sedangkan harga emas pada angka 3398.62. Dan ini adalah petanya perjalanannya. Dan selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, kita bisa lihat ini sekarang, dan sekarang jam menunjukkan pukul 10:13 ya, malam hari ya, pukul 22 pada hari Minggu 10 Agustus 2025. Dan ini purchasing saya bisa dilihat itu pada hari Jumat masih ada sisa pada jam 11:56 ya, yaitu masih ada posisi 1, 2, 3, 4, 5, masih ada posisi 5 buying ya. Dan ini bisa dilihat, itu saya masih belum menghapusnya, bisa di-compare dengan pada hari Jumat ya. Sedangkan pada hari Jumat saya juga mengatakan untuk range yang agak normal, kita bisa mengatakan itu pada angka 3405 sampai dengan 3412, itu pun tidak terjadi ya. Dan saya rasa mungkin esok hari baru bisa terjadi ya. Sedangkan low-nya pada angka 3385 sampai dengan 3390 itu terjadi, dan itu bisa dipastikan profit dan gampang sekali untuk melepaskannya. Ya. Lalu bagaimana dengan range yang besar ataupun fluktuasi yang cukup besar, di mana saya juga ditulis di sini dengan range yang besar pada tanggal 8 Agustus, jelas sekali, yaitu pada angka 3415 sampai dengan 3425 itu tidak ada ya. Sedangkan low-nya juga tidak ada pada angka 3365 sampai dengan 3370 ya. Dan kemungkinan besar ini high-nya itu bisa akan terjadi pada Senin esok hari ya, yaitu tepatnya pada tanggal 11 Agustus ya. Dan ini selanjutnya purchasing saya pada hari Jumat ya.
di mana jelas saya sudah ada purchasingnya 5 kali pembelian, dan ini saya menambahkannya lagi ya pada pukul 14.30 ya, pada angka 3395.5 ya. Dan kalau dilihat ini petanya ataupun grafiknya cukup tinggi dan cukup berani, dan saya juga ada diturunkan juga harganya ya. Akhirnya saya melakukannya pada jam 17.50 purchasing lagi ya. Jadi ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kali pembelian ya. 7 kali pembelian pada angka 388.4 ya. Dan ini saya juga melakukan purchasing pembelian lagi, ini untuk ke-8 kali ya, yaitu pada pukul 18.26, tepatnya pada angka 3381. Dan jelas saya juga ada singgung kemarin, apabila dia punya range-nya itu cukup besar, itu bisa mencapai pada angka 3385 sampai dengan 90, dan saya rasa itu tidak ada, dan itu saya pastikan, makanya saya dengan yakin untuk membelinya lagi. Namun pada pukul 19.25 ada kelebihan buy 3, saya likuidasi karena sudah profit, dan ini juga menjelang Amerika pasarnya telah dibuka ya. Jadi ada sisanya 5 pembelian ya, sampai dengan 3376 ya. Saya ulangi sekali lagi, bisa dilihat saya melikuidasinya. Saya tidak memasukkannya dengan limit order, tapi saya dengan market order, jauh lebih cepat dan lebih simpel. Jadi sistem saya bertransaksi take it or leave it ya. Jelas masih ada sisa 5, dan 5-nya itu sebentar lagi dia naik lagi, saya likuidasi semua. Tepatnya pada angka 3398. Tak semua. Ya. Jelas saya punya margin ada 6 ribuan, ditambah lagi saya ada margin call 12 ribu ya, 12 tambah 6 18 ribuan something, sekarang udah 19-an ya. Dan ini kenapa saya melikuidasinya semua, saya perlihatkan kepada kalian ya. Dan ini letaknya pada jam 7 ya. Jadi jam 7 Amerika buka, turun, langsung dia naik, tidak ada baliknya ya. Makanya saya likuidasi semua dengan harapan dia turun kembali, saya bisa membelinya lagi ya. Itu bisa dilihat ya, itu pukul 12 yaitu tambah 7 jam, yaitu ini jamnya jam GMT, jadi WIB-nya pukul 19. Tapinya pada jam 20.39 saya melakukan aksi pembelian lagi dengan teratur, maksud saya dengan teratur ya, secara bertahap, disebabkannya jalannya begini polanya. Jadi dia naik ya. Di sini saya melikuidasi tadi semua, dia ada turun, saya melakukan pembelian lagi, dan lalu ini mulai lagi pembelian. Ya. Jadi bukan pembelian di sini maksud saya di sini. Jadi berawal dia mau naik ya. Nah, akhirnya dia memecahkan 3400 lagi. Nah, di sana saya memasukkan order pembelian lagi ya, dengan harapan bisa mencapai pada angka 3420 ya. Tapi nyatanya tidak, dia malah berbalik turun kencang sekali. Akhirnya saya melakukan purchasing lagi sekali lagi ya, pada 3389 ya. Dan ini perjalanannya
Saya perlihatkan ya. Dan ini perjalanannya pukul 21 bisa dilihat ini. Dan ini perjalanannya turunnya deras sekali dan saya melakukan pembeliannya di sini. Ya, di area ini. Dan ini kita bisa lihat kita ini manusia dan tidak tahu apa yang akan terjadi, dan tiba-tiba ini jam 1 tepat harganya bergerak turun jauh kencang sekali, yaitu pada angka 3395 tiba-tiba memecahkan day low, yaitu pada angka 3376.5, lalu kembali lagi naik ya. Dan ini kebetulan saya ada rekam, dia punya video perjalanannya cepat sekali itu ya, bisa dilihat ya. Dan ini saya rasa itu jarang terjadi, ada agenda seperti ini, tidak ada berita, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia turun cepat ya, dia turun cepat lalu kembali lagi ya. Saya ulangi lagi di sini ya. Nah, itu dia turun-turun, naik-naik nggak mau, naik-naik nggak mau. Nah, itu apa yang Anda lakukan. Tetapi yang saya lakukan yaitu dengan memasukkan purchasing, pembelian lagi ketiga kali, yaitu pada pukul 01.03 pada Sabtu dini hari ya. Tetapinya 3 menit kemudian saya sudah melikuidasi, saya sudah clear semua. Ya, 1 udah clear, kedua sudah clear, dan kita bisa lihat ini profitnya berapa, 279 tambah 246. Profitnya $500 dalam kurung 3 menit. Ya. Jadi hanya purchasing saya hanya tinggal 2, dan ini posisi saya terakhir untuk hari Senin ya. Sisanya untuk Senin ya. Tanggal 11 Agustus, dan rekaman ini ataupun purchasing ini saya akan simpan dan besok baru saya akan ulas. Dan ini perjalanan harga emas ya yang kemarin ya, itu safe haven gold touch 2 weeks high ya, itu karena dia punya tensinya sudah mencapai puncaknya sepertinya pada angka 3400, dan pemotongan suku bunga dengan harapan ya, adanya gairah harapan Bank Sentral Amerika segera memutuskan ataupun memotong suku bunganya. Dan ini isinya yaitu anggota dari Fed, yaitu Fed Governor Waller ya, itu menjadi orang pertama di racing line untuk menjadi kepala Bank Sentral Amerika, menggantikan kursi dari Jerome Powell ya. Itu dari laporan Bloomberg, yaitu sebuah laporan televisi. Kemudian yang kedua, 91% traders melihat itu adanya pemotongan suku bunga pada September nanti, dan silver itu mendekati high 2 mingguan. Dan ini penjelasannya, ulasannya, dan itu kita juga mengharapkan itu Presiden Amerika juga menyerukan ya, maksud saya itu untuk segera memotong suku bunganya. Dan itu ada tarif ya, juga membebani itu untuk para traders ataupun para importir ya. Jadi mengharapkan suku bunga yang agak rendah agar perekonomian bisa berjalan ya. Karena tidak ada penjelasan masalah suku bunga, mau tidak mau para traders itu menyimpan ataupun meninvestasinya ke dalam bentuk emas ya. Dan ini ada Fed Governor Christopher Waller itu menjadi calon kandidat untuk menggantikan Jerome Powell ya. Karena seperti yang kita tahu, dia orang pertama yang menyerukan untuk
pemotongan suku bunga ya untuk di market ini ya. Dan tiba puncaknya saya akan menganalisa perjalanan harga emas ya, yaitu pada tanggal 11 sampai dengan 15 Agustus ya. Dan hari ini kita ketahui pada tanggal 10. Dan ini marketnya saya rasa itu terbelah dua. Itu pertama kita akan melihat ya, itu bagaimana dia bisa nggak memecahkan 3430 dulu range ya. Dan ini range yang saya rasa cukup tinggi ya. Sedangkan untuk di bawahnya itu saya hanya melihat ya, itu pada angka 300 itu yang paling rendah ya. Dan akan tercapainya 3300 itu harus ke sini dulu 3350. Apakah nanti di minggu kedua ini apakah data CPI dan PPI cukup nggak memecahkan angka ini? Kalau ini cukup, data ini itu besar kemungkinan low-nya itu mencapai 3300. Dan apabila dua data ini tidak mencukupi, itu besar kemungkinan itu akan lari memecahkan 3430 sampai dengan 3480 ya. Itu ada dua kemungkinan, jadi kita akan melihat dulu data ini bagaimana ya, ekspektasi CPI dan PPI ini untuk minggu selanjutnya ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat malam para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian ya untuk esok hari. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum kalian mengambil keputusan purchasing pada hari Senin ya, esok hari pada tanggal 11 Agustus. Dan channel ini akan kembali ya pada hari Senin pada jam seperti biasa, yaitu pada siang hari. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.